ayah miskin selalu mengajarkan kepada diri kita bahwa, nah, sekolahlah. Ketika kamu lulus dari perguruan tinggi, baru kamu bisa uh, mencari pekerjaan. Itulah ajaran dari ayah miskin tetapi yang berpendidikan tinggi. Kenapa teman-teman? Begini, karena uh, mereka itu selalu berpikir bahwa bagaimana caranya kita itu bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Itulah ajaran lingkungan barangkali. Sehingga saya katakan ayah miskin tetapi berpendidikan tinggi. Itulah rata-rata orang sekarang di dalam benaknya teman-teman. Artinya seolah-olah itu hanya berpendidikan hanya orang yang memiliki pendidikan tinggi baru bisa mendapatkan peluang kerja. Itu. Jadi ketika kita terus berpikir seperti itu teman-teman, bayangkan berapa ribu orang itu mahasiswa itu keluar dalam per tahunnya teman-teman. Itu. Nah sementara kita juga tidak pernah memikirkan bahwa berapa sih orang pensiun dalam per tahunnya itu. Makanya itu semakin hari semakin bertambah pengangguran karena itulah ajaran yang saya katakan tadi dari awal itu teman-teman. Bayangkan teman-teman, kalau orang masih terus berpikir seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa diprediksi itu teman-teman bahwa semakin hari itu semakin banyak pengangguran, semakin hari semakin banyak pengangguran. Itulah ajaran yang sebenarnya selalu kita ajarkan kepada anak-anak kita tanpa kita sadar. Itu. Nah solusinya itu teman-teman ya ketika kita tidak mau keluar dari situ, ketika mental kita tidak keluar dari situ, maka yaitu sikut kiri kanan kendati diperjualbelikan, sogok menyogok, kita mendapatkan sebuah sebuah jabatan. Itulah. Jadi ketika kita masih terus berpikir seperti itu, maka harapan itu bisa akan jadi pupus teman-teman. Itu. Kenapa? Karena kita ini sebagai orang miskin, orang kecil ini mau seperti apa? Itu. Jadi ya itu tergantung dari cara kita menyikapi hal seperti itu teman-teman. Itu. Jadi saya selalu membuat video itu teman-teman, itu hanya memberikan itu informasi bahwa bagaimana caranya kita itu keluar dari mental seperti itu. Bagaimana caranya kita itu berpikir bahwa bagaimana kemandirian itu bisa kita bangun walaupun kita orang miskin, orang kecil, masyarakat kecil itu. Bayangkan teman-teman, mulai dari orang kaya sampai orang menengah itu berpikir seperti itu. Kita selalu mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, sekolahlah ketika kamu lulus dari perguruan tinggi, baru kamu bisa itu mendapat pekerjaan. Coba bayangkan teman-teman. Padahal kalau berdasarkan dengan era teman-teman, sebenarnya itu bukan eranya lagi sekarang. Era yang era yang terjadi pikiran seperti itu adalah di abad 20 itu teman-teman. Nah sekarang ini adalah abad 21. Era sekarang adalah era informasi. Jadi luar biasa teman-teman sekarang. Luar biasa. Ketika kita betul-betul istilahnya itu jenius sedikit untuk melihat dunia ini, dunia maya maupun dunia nyata ini, maka perubahan itu pasti terjadi itu teman-teman. Pasti terjadi. Kenapa? Karena yaitu ketika kita mau mengubah, maka ubahlah juga cara berpikir kita. Ubahlah cara berpikir seperti itu yang diajarkan oleh ayah miskin kita itu tapi berpendidikan tinggi. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, saya ini berbicara bukan seolah-olah itu saya merendahkan sesuatu atau orang yang tertentu, tidak. Saya ini berdasarkan dengan situasi dan lingkungan sekarang ini teman-teman. Itu. Jadi ketika kita betul-betul ingin mencari perubahan teman-teman, maka solusi terbaiknya itu adalah yaitu kita harus mempelajari
polanya jenis tanaman seperti tanaman yang di belakang saya ini, karena kita itu teman-teman masuk di dalam sebuah pola itu tanpa kita sadari teman-teman, tanpa kita sadari, dan itu pun juga tidak bisa disalahkan siapa-siapa terkecuali kita menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mau membuka wawasan kita, kita tidak mau membuka cara pandang kita, hanya seolah-olah apa yang kita ketahui dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini, yaitu itu terus kita pertahankan teman-teman. Nah tetapi ketika kita ingin mengubah nasib, maka itu harus kita juga mengubah cara pandang kita. Terutama itu kita jangan mau dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi marilah kita berusaha untuk mempengaruhi lingkungan teman-teman. Jadi teman-teman, sekian dulu dari saya. Salam waras untuk kita semua.